Hukum kalbu itu ya jangan kita lupa ya. Karena kalbu ini yang menentukan segala sesuatu perbuatan ya. Karena semua itu adalah atas kehendak batin sebenarnya ya. Kehendak kalbu, kehendak dalam, kehendak roh maksudnya segala sesuatu itu ya. Kalau tidak ada kehendak roh maka tidak akan terjadi segala hal perbuatan. Contoh ya, seandainya badan ini tanpa roh bagaimana kira-kira ya? Mati beku kaku ya. Seandainya roh saja tanpa badan bagaimana ya? Gentayangan jadinya seperti gentayangan begitu karena tidak berbadan kayak hantu jadinya begitu. Seandainya tidak ada kalam bagaimana kira-kira ya? Tidak ada suara ya, hukum kauli itu ya. Berarti seperti orang bisu, tidak mengerti maksud dan tujuan kita, apa yang kita minta, apa yang kita mau, begitu. Maka hukum fi'li, kauli dan kalbu harus berjalan, harus setara, semua itu semua harus berjalan dengan lancar. Maksudnya ya semua itu saling berkaitan ya, saling berfungsi ya. Maka hidup ini berantai sebenarnya ya. Amalnya pun amal zahir ya. Amal zahir itu ya karena perbuatan zahir ya. Di dalam hakikat itu ya amal batin. Nah, maksudnya di dalam perbuatan syariat itu amalnya itu adalah amal zahir ya. Kalau perbuatan hakikat itu ya amal batin maksudnya ya. Nah, sempurna jadinya Rahman dan Rahim itu. Jangan amal zahir saja, syariat saja maksudnya ya. Kalau syariat saja berarti amal zahir saja. Ya, Rahman saja jadinya, Rahimnya mana? Ah, berarti berpisah bismillah kita, begitu. Makom syahadat ya, itu atau sahnya adab itu ya. Biasanya disebut adat ya, biasanya disebut adat. Selalu hanya Allah saja yang ada ya. Hanya Allah saja yang ada pada diri, pada alam semesta ya, pada alam sagir, alam kabir, alam nyata, alam yang tiada nyata, alam yang di dalam diri, alam yang di luar diri, hanya Allah saja. Begitu ya. Orang yang telah mengenal pada hakikat hidupnya itu ya selalu mengikuti kudrat, kuasa ya, kehendak Allah ya pada dirinya ya, selalu mengikuti kuasa Allah pada dirinya. Arif billah itu orang yang sudah tenggelam pada wujud Allah. Itulah kekasih Allah ya. Hanya wujud Allah, bukan wujud kita ya. Kita tidak pernah ciptakan wujud ya, tidak pernah mengadakan wujud. Siapa yang mengadakan rupa? Allah. Kalau Allah yang mengadakan, siapa yang punya? Masa kita punya? La kholala kita mau dikemanakan? Innalillah itu mau dikemanakan? Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. La kholawala itu ya, atau innalillah itu ya. Dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Tidak ada kuasanya zahir, kehendaknya zahir ya. Tidak berdaya zahir ini begitu. Selain daripada illallah, hanya Allah begitu. Wujud diri wujud Allah. Wujud diri itu wujud Allah. Maka Allah saja yang berwujud-wujud pada diri. Allah saja yang berwujud-wujud pada alam semesta. Tapi tunggalkan menjadi satu wujud. Setunggal wujud. Hanya Allah saja yang berwujud begitu. Yang satu. Nah, di dalam diri yang banyak itu, manusia yang banyak berjuta-juta ini, hanya Allah saja yang berwujud dan berupa dengan sendirinya, yang berhak dengan sendirinya, yang berasa dengan sendirinya, begitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Gerak diri, gerak Allah. Allah bergerak-gerak pada diri. Allah juga yang bergerak pada semua manusia pada alam semesta. Allah bergerak dengan sendirinya. Begitu. Allah yang menggerakkan begitu saja. Geraknya Allah mudah begitu saja. La tataharraku illa biiznillah. Ya. Tiada gerak sedikit pun ya. Selain daripada Allah.
Allah yang bergerak-gerak pada diri ini. Begitu. Itulah yang disebut niat kamaliyah, ya. Kamalul yakin, hak keyakinan kita. Hak keyakinan, ya. Mutlak hanya Allah. Begitu. Apa yang ada pada diri batin itu tiada lain, ya. Tidak ada lain kecuali Allah. Termasuk juga pada zahir yang merupakan sifat ini, sifat Allah. Ya, sifat Allah juga. Begitu. Berdiri tegaknya diri pada sembah itu adalah berdiri tegaknya Allah, ya, pada diri, ya. Berdirinya alif muntili, ya. Alif muntili. Allah yang tegak berdiri dengan sendirinya, begitu pada semua manusia, ya, pada alam semesta ini dengan sendirinya Allah yang berdiri. Allah yang menahan, ya. Allah yang mengatur, Allah yang memandang, ya. Allah yang berkuasa, berkehendak. Sifat 20 itu, ya, tunggal pada diri. Begitu. Ruku, rohku yang melakukan, ya, yang menjalankan, ya, yang mengatur, ya, atas segala macam kehendak. Roh wakilnya Allah yang mewakili dari Allah, maksudnya. Sami Allah, sama-sama, ya. Sami-sami, ya. Nah, sami-sami, sama-sama beserta dengan Allah. Nah, itu. Maka hadirkan Allah pada sembahmu, ya. Hadirkan Allah pada sembahmu. Tumakninah, ya. Nah, itu. Jangan jangan melamun pikiran, ya, pada saat kita melakukan sembah, ya. Saat sembahyang maksudnya jangan kita melamun pikiran kita kemana-mana, ke pekerjaan kita biasanya, ya. Nah, kalau kita melakukan sembah baru pikiran kita melayang kemana-mana, tidak ada artinya. Berarti kalbu kita kosong, tidak berfungsi. Berarti hukum pe'li saja jadinya, ya. Hukum badan yang mengerjakan sembahyang rukuk sujud itu jadinya, ya. Hukum kauli saja jadinya, ya. Hukum lisan saja yang mengucapkan jadinya. Hukum kalbunya tidak terpakai jadinya karena pikiran melayang kemana-mana. Apa upahnya orang yang lalai di dalam sembahnya pada saat sembahyang, pikiran melayang kemana-mana? Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim syahun. Neraka wail upahnya bagi orang yang lalai pada saat sholatnya. Begitu, ya. Kosongkanlah diri, hanya Allah lah yang nyata, ya. Tajali nampak, ya, pada diri yang menyembah, ya. Nah, itu kalau kita sembahyang seperti itu, jangan melamun pikiran kita. Tumakninah maksudnya betul-betul selalu ingat kepada Allah sampai selesai sholat. Begitu maksudnya, ya. Yang orang yang sudah baqo billah, ya, berkekalan dengan Allah itu, ya, bukan dia yang bersyariat. Nah, itu tidak mampu kita melakukan segala hal perbuatan, ya. Syariatnya Allah. Allah yang melakukan, hidup itu yang mengerjakan. Begitu, zat itu, ya, yang berkehendak pada diri, ya. Hakikat yang menjadi syariatnya, kebenarannya Allah menjadi nyatanya diriku. Nah, itu kebenarannya Allah menjadi kenyataannya diriku. Begitu. Sembah secara syariat, apa yang ada pada takbiratul ihram itu karena Allah. Begitu. Atau beserta Allah, ya. Nah, sembah secara makrifat, ya. Apa yang ada pada takbiratul ihram itu hanya Allah saja yang ada. Itu. Robbi birobbi, Allah segala-galanya, ya. Nah, itu. Allah berbuat atas segala kehendak, ya. Tiada kehendak zahir, ya. Tiada kehendak zahir, tiada kehendak batin. Allah punya cara, ya. Ini begitu. Puji kodim bagi kodim. Nah, Allah puji diri, Allah sembah diri, Allah kalam diri, Allah gerak diri, Allah sujud diri, Allah rukukan diri. Tiada kehendak kita, mati sudah, lenyap sudah, sirna sudah, panak sudah, bakok sudah jadinya, gitu, berkekalan jadinya. Itulah pandangan arif billah, ya. Ya,
orang yang dekat kepada Allah, ya, ahlullah, ya, ahli Allah, ya, paham pada Allah, maksudnya, ya, keseluruhannya anggota tubuh punya nikmat masing-masing, ya, seluruh anggota tubuh kita ini punya nikmat masing-masing. Nikmatnya badan bergerak, ya. Nah itu makanya badan ini maunya kemana-mana saja, ya. Tiada lain gerak Allah. Ingat kembalinya kepada Allah, ya. Nyatakan pada wujud, sertakan pada wujud diri. Kita nyatakan pada diri kita, ya. Nah itu gerak Allah sebenarnya, tapi kita yang nyata bergerak, gitu zahir ini, ya. Maka tangan punya nikmat, maunya memegang. Kaki punya nikmat, maunya berjalan, ya. Hidung punya nikmat, maunya senangnya mencium. Nah, mulut punya nikmat, maunya ngomong saja, begitu. Semua itu punya nikmat masing-masing, ya. Sampai geraknya kemaluan pun yang mendatangkan nikmat yang tak terhingga, yang tak terduga. Nah, seperti itu. Tapi tidak lain, semua itu adalah kehendak hidup, ya. Kehendak nur, kehendak cahaya yang diatur oleh 10 malaikat pada diri, begitu, ya. Sempurnakan pada hak, ya, kembalikan hak semua, maksudnya semua punyanya, semua punya bagian, ya, haknya, ya. Kaki berjalan, begitu. Itulah sempurnanya Allah pada diri. Baru bakok billah, ya, berkekalan dengan Allah jadinya, begitu, ya, berkekalan dengan Allah. Itulah sejatinya diri, yaitu dirinya Allah. Begitu caranya, ya. Belajar kemarifatan itu wajib hukumnya kepada ahlinya, ya, kepada yang betul-betul paham, maksudnya, ya. Jangan kepada yang setengah-setengah pemahamannya, ya. Akhirnya nanti kita jadi salah paham, ya, seperti itu, ya. Kita jadi salah paham, salah pengertian, salah cara jadinya, ya. Maka bergurulah kepada yang betul-betul memahami, ya. Yang menjadi mursyid kita itu adalah diri sendiri sebenarnya. Begitu caranya, ya. Bergurulah pada diri kita sendiri, tapi jangan berguru kepada yang mati, bergurulah kepada yang hidup. Begitu, ya. Guruilah dirimu pada dirimu. Nah, begitu. Pandanglah yang satu dari yang banyak, ya. Kita lihat yang satu itu pada yang banyak ini, pada alam semesta ini, ya, seluas ini, ya, tempat kita memandang, ya. Pandanglah yang banyak itu pada diri yang satu. Nah, yang banyak itu di situ tempat kita lihat yang satu. Yang satu itu kita lihat pada diri yang banyak seluas alam ini, terutama pada diri kita sendiri. Hanya Allah saja yang ada, itulah tauhidnya. Itu nama tunggalnya, ya. Segala sesuatu itu adalah diri yang satu, ya. Diri yang satu, maka bakok billah, berkekalan dengan Allah itu lebih mulia daripada makom pana billah. Nah itu, ya. Makom pana itu adalah lenyap sirna pada wujud diri, ya. Lenyap sirna, tenggelam, ya, pada wujud diri, ya. Bako itu berketetapan dengan Allah, ya. Maka disebut ahadiyat Allah, ya. Nah itu tunggal esa dengan sendirinya, hanyalah Allah tunggalnya, begitu. Di dinda diat kenyataannya nyawa itu, ya, yang disebut dengan dinda diat, ya. Dinda diat itu kenyataan nyawa itu. Nah, bagaimana rupa nyatanya nyawa? Perempuan. Itulah wujud ibumu, itulah wujud istrimu, itulah wujud semua perempuan, gitu. Ditajalikan pada ibumu, dinyatakan, maksudnya, ya, dinyatakan pada wujud perempuan, begitu. Makom pana itu tenggelam pada wujud Allah. Itu makom pana, ya. Itu tenggelam pada wujud Allah.
Hanya Allah saja yang berwujud, maksudnya ya, pada diri, pada alam, semua semesta ini ya, seisi alam ya, begitu. Bako itu nyata Allah pada segala sesuatu ya, pada alam itu maksudnya. Maka la itu tiada lain selain daripada Allah. Tauhid itu lam ya, lam tauhid itu ya. Bako itu juga disebut makom tajali, nyata zahir ya. Nah itu badan, sifat terlihat. Sifat yang terlihat itu sebenarnya wasifatilah goiri ya. Sifat itu tidak ada lain selain daripada Allah itu juga ya. Sabda Rasulullah, tiada aku lihat segala sesuatu melainkan semua itu disertai, dibarengi semua ya, dibarengi hidup ya, dibarengi wujud, dibarengi zat, sifat asma dan af'al ya, dibarengi roh, nyawa, hati dan jasad ya, begitu. Allah hakikatnya segala sesuatu itu. Allah kebenarannya, kenyataannya, begitu. Jangan adakan yang lain selain daripada Allah, begitu. Sabda Sayyidina Ali, tiada aku lihat segala sesuatunya melainkan Allah duluan ya. Kedepankanlah wujud maksudnya ya. Kita utamakan wujud maksudnya. Segala hal perbuatan itu kehendak Allah sebenarnya, bukan kehendak kita, bukan cara kita ya. Karena Allah ya. Karena Allah semua. Hijab terbesarnya manusia itu adalah pengakuan diri ya. Hijab terbesarnya manusia itu adalah pengakuan diri. Karena kita itu mengaku-ngaku masih ada. Mengaku-ngaku kita masih punya. Punya badan, punya roh, punya nyawa, punya hati, dan punya jasad. Tidak ada milik kita ya. Milik Allah semua. Kembalikan hak. Hak. Kepunyaan Allah semuanya. Begitu. Jangan mengaku-ngaku ya. Jangan mengira-ngira dan menduga-duga ya. Itu jangan merasa-rasa, kecuali Allah rasa diri ya, seperti itu. Jangan berprasangka bahwa kita memiliki semua apa yang ada pada diri ini. Itu tetap kembalikan maksudnya ya, kembalikan hak ya. Itulah kalau kita tidak kembalikan hak Allah, kepunyaan Allah, kalau kita tidak kembali kepada Allah, maksudnya ya, itu kupur kita. Karena barang siapa yang kupur atas nikmat pemberian Allah, sungguhlah celaka ia, masuk neraka artinya, begitu. Maka yang disebut dengan kupur itu adalah orang yang tidak mau mengakui bahwa semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah, begitu. Panah itu intinya adalah ikhlas ya. Maka kita harus ikhlas ya, hanya kembali kepada Allah. Jangan tengok kiri, tengok kanan, jangan lihat ke belakang, jangan selalu memandang ke belakang, begitu. Maju terus, begitu maksudnya. Jangan ada wujud lain selain Allah saja yang wujud ya. La maujudu illallah itu ya. Jika ada wujud lain selain Allah, itu sesat sebenarnya ya, menduakan wujud ya. Nah itu yang disebut dengan ikhlas. Jangan selingkuh, jangan duakan maksudnya ya. Contoh ya, seandainya kita sebagai suami diduakan sama istri kita, bagaimana? Begitu juga istri kita, seandainya kita diduakan, saling menduakan, bagaimana? Selingkuh dalam artinya sakit hati, aduhai rasanya, begitu. Kembalikan semua sifat ya, sifat itu harus kembalikan semua. Hanyalah Allah yang bersifat. Nah itu tetap kembali ya, supaya kita tidak sakit hati jadinya ya. Nanti makan hati nanti ya, kalau makan hati ayam enggak apa-apa begitu. Kembali ke innalillah ya, dari Allah untuk Allah dan beserta Allah ya. Itu kembalikan semua. Makanya tidak ada beban jadinya. Begitu ya. Kita tidak terbebani, maksudnya lepas sudah, hilang sudah, lenyap sudah, tiada gerak sedikit pun kecuali Allah. Begitu, lepas bebas jadinya kita ya.
Wa ma bikum min nikmatin minallah ya. Segala macam nikmat itu milik Allah segala-galanya ya. Laqad ja'akumul haqqum mir rabbikum. Tiada hak milik kepunyaan, semua itu kepunyaan Allah. Maka harus kembali kepada Allah semuanya ya. Boten enten liyo. Kalau bahasa Jawanya ya, boten enten liyo, tidak ada yang lain ya. Sing enten yang ada itu ya, teng alam jagat, semua alam semesta ini ya, namun Gusti Allah ya. Namun Gusti Allah mawon sing enten, yang ada itu hanya Allah saja yang ada. Ono wujute, ada rupanya ya. Ada rupanya, ono wujute. Ada rupa sebenarnya. Jangan tidak ada rupa. Kalau tidak ada wujud, tidak ada rupa, seperti apa? Nah, begitu. Jangan dijadikan banyak ya. Jangan juga dijadikan banyak. Memang banyak wujud, banyak rupa ya. Tetap tunggalkan menjadi satu rupa ya. Yang banyak itu adalah satu. Jadikan satu ya. Jangan disebut satu persatu. Nah, kalau disebut satu persatu, pohon kelapa namanya, pohon pisang namanya, wujud rupa pisang namanya, wujud rupa kelapa namanya, wujud ini, itu, dan lain sebagainya. Bahkan menjadi banyak rupa manusia jadinya. Nah, kalau begitu, apalagi jadi banyak, sedangkan kita jadikan dua wujud saja sudah kafir. Nah, itu sudah syirik kita ya. Jadi dua wujud saja sudah syirik. Maka sehingga kita tidak akan pernah mencapai kepada iman itu. Karena kita masih kebanyakan menduakan. Tanpa sengaja kita masih menduakan wujud. Menduakan rasa, menduakan hak ya. Menduakan segala-galanya. Nah itu. Maka menduakan kehendak. Terutama sifat 20 itu. Kuasa kehendak ya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam itu ya. Nah itu jangan diduakan, maksudnya tunggalkan menjadi satu. Hanya Allah saja yang berkuasa, hanya Allah saja yang berkehendak. Begitu. Maka jadikanlah satu segala-galanya, jadikanlah tunggal semuanya. Begitu. Itulah tunggalnya Allah yang menjadi rahasia rasa diri, ya. Allah yang merasa-rasa pada diri. Begitu, bukan kita yang mampu dan bisa merasa-rasa. Itu Allahu Akbar, kebesaran Allah itu pada diri alam ya, pada berikut seisinya, manusia semua juga ya, kita seisi alam karena kita manusia ini adalah isinya alam ya. Hanya Allah saja yang berdiri sendiri dengan sendirinya. Itu tidak ada yang mendirikan, maksudnya ya. Laisa, dia tidak. Jangan disama-samakan, jangan dibanding-banding ya. Tidak ada kesamaannya Allah, maksudnya ya. Tiada lain yang berkuasa pada diri, pada alam semesta. Itulah saking karena besarnya ya Allah. Itu Allahu Akbar ya, meliputi alam yang menjadi rahmat ya, menjadi rahmat. Sebenarnya rahmat itu nama saya sebenarnya ya. Makanya nama saya menjadi rahmat di mana-mana begitu. Dari alam tiada nyata sampai menjadi tajali nampak pada diri ya, sampai Allah menciptakan itu segala sesuatu itu dari tidak terlihat sehingga menjadi nyata begitu. Alam ya, alif, lam, dan mim ya. Alif itu Allah, lam itu tiadakan ya, mentiadakan ya. Mim itu Muhammad, tiada diri manusia. Maksudnya ya, lenyap sudah, hilang sudah, tenggelam di dasar samudra pengenalan kepada Allah. Lenyap sudah, sirna begitu ya. Sirna pana ulpana bakok bilah, berkekalan jadinya ya. Tiada yang tiada yang maujud selain Allah ya. Itulah pandangan arif billah, nyata Allah sebenarnya ya, dan zahir tajali ya. Itu nampak maksudnya jelas di hadapan kita ya. Kita itu kitab sebenarnya karena manusia
penuh dengan huruf-huruf dari alif sampai ya. Itu penuh dan huruf-huruf pada diri kita ini yang menjadi cahaya kehidupan kita. Sehingga kita mampu berdiri, mampu bergerak, mampu segala-galanya. Itu adalah huruf yang menjadi cahaya hidupnya kita pada diri. Urat kita itu yang perlu kita tilik. Itu yang perlu kita lihat ya. Itu yang perlu kita pandang pada diri ya. Nah itu menjadi hidupnya diri begitu. Manusia manunggalnya segala rahasia ya. Manusia tempatnya menjadi satu segala rasa maksudnya ya. Rahasia itu rasa yang biasa disebut Rasulullah. Itu rahasia rasanya Allah. Allah yang merasa-rasa pada diri manusia. Begitu. Allah yang merasakan gitu pada diri ya. Dari dari bulu, rambut, kuku juga semua hidup ya. Nah, semua hidup. Rambut, bulu apapun ya, kuku apapun ya, semua itu hidup. Tapi hidup tidak berroh, hidup tidak bernyawa. Kalau dia hidup berroh berarti dia bisa berpikir. Kalau dia bisa melihat berarti, kalau dia hidup bernyawa berarti dia bernapas gitu. Karena bulu itu ya tidak menggunakan roh dan tidak menggunakan nyawa ya. Itu semua bulu apapun ya. Semua bulu apapun dan kuku apapun ya. Nah itu maka hidup itu ada yang berroh, ada yang bernyawa, ada yang tidak berroh, ada yang tidak bernyawa, ada yang dapat berpikir, ada yang tidak dapat berpikir, ada yang hidup tapi tidak berpikir, tidak bergerak begitu. Seperti batu kayu itu hidup sebenarnya ya. Disitulah hidup. Semua itu sebutannya hidup, tidak ada duanya sebutannya gitu maksudnya. Ada yang hidup bernapas dan tiada bernapas. Ya, itu bedanya ya. Ada yang hidup menggunakan roh dan tiada bernapas. Begitu, itulah hidup. Ada yang hidup menggunakan ketujuh roh ya. Ada yang hidup menggunakan ketujuh roh. Ada juga yang hidup ya menggunakan cuma satu roh. Nah, contoh yang menggunakan roh hewan ya. Hewan itu cuma satu roh yang dia pakai ya, yang dia gunakan. Maka sifatnya seperti hewan. Seandainya ditaruhkan semua roh sempurna, ya bukan hewan namanya begitu. Tapi sempurnanya roh ya, ketujuh roh itu pada diri manusia ya. Pada diri manusia, maka manusia itu sempurna ya. Itu ada rohani, ada roh robbani, ada roh insani, ada roh idapi, ada rohani ya, ada roh rahmani, ada roh hewani ya. Roh-roh ini ya masing-masing punya tugas sendiri-sendiri ya. Nah itu tidak lain dipancarkan cahaya malaikat yang mengatur pada roh itu masing-masing. Sehingga adanya perbuatan yang baik, sehingga adanya perbuatan yang kurang baik. Sehingga kita ini bisa melakukan serakah, dengki, iri. Ya, mau kaya sendiri, mau hidup sendiri, mau itu perbuatan roh hewan. Nah seperti itu ya. Nah perbuatan roh-roh yang baik, roh idapi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menghidupkan roh idapi sehingga perbuatannya selalu baik begitu. Termasuk juga rohani juga perbuatan baik, termasuk juga roh rabbani ya itu juga perbuatan baik, termasuk juga roh insani kemanusiaan yang tinggi berbelas kasih rahman dan rahim begitu maksudnya manusia yang paling mulia ya. Maka menjadilah manusia yang sempurna karena disempurnakan oleh ketujuh roh itu. Yang mengenal hidupnya itu adalah Allah saja yang hidup, yang zat, yang wujud, yang berasa dan berhak pada diri. Tetap kembali kepada pemiliknya begitu ya. Sabar dulu. Karena hampir 3 jam saya dipaksa ini jadi. Ingat tauhid, kosongkan segala-galanya ya.
kosongkan semuanya ya. Yang ada hanyalah hidupnya Allah pada diri ya. Hanya Allah yang hidup pada diri. Yang ada hanyalah wujud Allah ya pada diri. Yang ada rasul, rasa ya, rahasia, sirullah ya. Rahasia Allah ya. Allah saja yang menjadi rahasia rasa hidupnya manusia, begitu ya. Manusialah tempatnya menjadi setunggal zat. Menjadi satu zat itu. Sifat jadi satu sifat itu. Asma menjadi satu yang bernama-nama itu. Af'al menjadi satu sifat nyata itu. Begitu ya. Manusialah tempatnya menjadi satu wujud rasa serta hak ya. Segala-galanya innalillah, kembalinya hanyalah kepada Allah. Begitu. Tetap kembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak kembali kepada pemiliknya ya kufur kafir manusia itu. Begitu. Tapi kita manusia selalu merasa diri kita yang paling baik, paling benar, paling jujur, paling baik, paling segala-galanya, paling sok ahli surga, paling alim, paling segala-galanya. Itulah manusia. Padahal dia tidak sadar bahwa paling pintar ya, paling bisa ya, tidak sadar bahwa manusia itu tidak ada kebisaannya, tidak ada kemampuannya, la khola wala, tidak terpakai pada dirinya. Begitu sebenarnya ya. Karena kita lupa ucapan kita, karena kita sebagian besar kita hanya menggunakan hukum kauli, hukum perkataan saja yang kita pakai pada lidah kita. Tapi sudah lepas perkataan, sudah lepas dari apa yang dikatakan. Begitu, itu namanya ilmu yang belum mumpuni pada diri sebenarnya. Begitu, belum merasuk pada diri, belum meresap pada diri, belum menjadi intisari pada roh pada diri. Begitu yang disebut sari roh itu ya, menjadi sarinya roh kehidupan pada diri manusia. Begitu maksudnya. Baru namanya ikhlas ya, baru namanya bako, berkekalan ya dengan Allah. Begitu ya. Kosongkan sifat ya, wujud diri ya, kosongkan semua. Sifat manusia itu adalah buta. Kita harus merasa buta ya, tuli bisu, merasa miskin ya, dan yatim piatu. Nah, tidak ada yang menemani ya, tiada beribu berbapak. Nah, tunggal jadinya, esa jadinya ya, laisa jadinya ya, ahad jadinya ya, tauhid jadinya. Begitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Hanya Allah saja yang berwujud ya, dengan sendirinya ya, pada alam semesta ya. Hanya Allah saja yang berdiri tegak pada diri alam, pada manusia, pada segala-galanya. Hanya Allah saja yang berwujud dan berhak pada diri. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan tidak menimbulkan salah paham ya. Maka saya lebih rincikan ya. Lebih saya rincikan supaya lebih paham maksudnya ya, supaya betul-betul kita kenal keilmuan. Begitu, karena ilmu ini adalah ilmu rahasia ya, ilmu rasa ya, ilmu rahasia ya. Jangan dibuka di mana-mana ya, jangan dipamer-pamer, jangan merasa paling pintar, paling tahu, paling paham ya, karena sifat kita adalah sifat buta, tuli, bisu, dan dungu. Insya Allah pakailah sifat itu, la khola wala, benar-benar terpakai pada diri ya, tidak ada dayanya ya jasad kasar ini kecuali atas kehendak roh. Begitu intinya, insya Allah ya. Jika ada kata-kata yang keceplosan, yang kurang berkenan pada batinnya netizen, dalam artinya yang menyinggung perasaan, ya kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan akhir daripada ucapan saya ini akhirul kalam ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.